pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Mbak Dea. Silakan duduk Mbak Dea. Bagaimana Mbak Dea? Apakah Mbak Dea duduknya sudah nyaman? Baik Bu, sudah cukup nyaman kok. Alhamdulillah. Bagaimana Mbak Dea kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat Bu, cuma agak sedikit gugup aja. Alhamdulillah kalau kabarnya Mbak Dea sehat. Wajar banget kalau Mbak Dea itu merasa gugup karena Mbak Dea itu baru melaksanakan proses konseling kali ini ya. Iya. Jadi semoga nanti ketika proses konseling berlangsung, Mbak Dea itu bisa ngobrolnya enak, enjoy, bisa ngebuat perasaan Mbak Dea lebih tenang. Baik. Amin, semoga aja ya Bu. Gimana tadi sekolahnya Mbak Dea? Apakah lancar, aman? Iya Bu, cukup lancar, aman kok. Alhamdulillah. Berarti kita mulai aja ya Mbak Dea. Jadi Ibu mau ngucapin terima kasih dulu kepada Mbak Dea karena Mbak Dea sudah menyempatkan hadir ke sini. Jadi Mbak Dea hari ini mau ngobrol tentang apa nih? Sebenarnya cuma pengen curhat aja sih Bu. Mbak Dea mau curhat, boleh banget loh kalau Mbak Dea mau curhat. Kamu nggak usah takut kalau nanti kamu takut disalahin, kamu takut dinilai yang enggak. Di sini Ibu siap untuk mendengarkan cerita kamu. Iya Bu, soalnya aku juga bingung mau cerita ke siapa lagi. Ya, Mbak Dea tepat sekali datang ke tempat ini. Jadi Mbak Dea, kita hanya punya waktu 30 menit ke depan untuk melaksanakan proses konseling ini. Jadi Mbak Dea nanti nggak usah khawatir kalau cerita-cerita yang Mbak Dea obrolin ke Ibu, ceritain ke Ibu itu bakal tersebar. Insya Allah Ibu janji akan menjaga semua kerahasiaan cerita Mbak Dea. Ibu nggak akan nyebarin ke siapapun tanpa atas izin Mbak Dea. Bagaimana? Apakah Mbak Dea setuju? Oke Bu. Nah, kalau Ibu boleh tahu, perasaan apa sih yang akhir-akhir ini lagi dirasain oleh Mbak Dea? Aku itu akhir-akhir ini ngerasa kayak kesepian gitu Bu. Jadi Mbak Dea itu akhir-akhir ini lagi sering rasa kesepian ya? Bisa nggak Mbak Dea itu ceritakan lebih lanjut tentang rasa kesepian itu? Entah kenapa aku kayak ngerasa sendirian aja sih Bu. Bahkan pas di sekolah walaupun ramai, aku itu ngerasa kayak nggak ada yang benar-benar lihat aku. Jadi Mbak Dea itu ngerasa kalau walaupun Mbak Dea di keramaian, Mbak Dea itu rasanya sendiri ya? Iya Bu, bener banget. Kadang aku juga mikir kalau aku nggak ada pun kayaknya nggak bakal ada yang nyari deh. Ibu paham sekali. Itu perasaan yang sangat gak mudah ya Mbak Dea. Iya Bu, aku kesepian. Aku kepengen ngerasa dihargai, terus punya koneksi sama orang, bukan cuma basa-basi atau ngobrol karena butuhnya aja sih. Jadi Mbak Dea itu kepengen merasa terhubung sama orang lain tanpa Mbak Dea itu kepengen ngerasa terhubung sama orang lain itu secara lebih dalam ya. Dia punya tempat cerita dan seseorang yang benar-benar ngerti aku. Ibu paham sekali. Nah, dari yang tadi Mbak Dea itu ceritakan, perasaan kesepian itu cukup sering muncul nggak? Iya Bu, hampir setiap hari sih. Bahkan ya Bu, kayak pas lagi rame sama teman-teman tetap aja kayak merasa sendiri gitu. Baik, Ibu paham sekali. Kalau boleh tahu, kalau lagi ngerasa kesepian itu, Mbak Dea biasanya rindu akan apa? Aku pengen banget punya teman yang benar-benar ngerti aku, yang bisa ngajak ngobrol aku tanpa harus aku mulai duluan. Terus yang sadar kalau aku lagi baik-baik aja sih Bu. Jadi Mbak Dea itu kepengen punya temen yang nggak cuma kayak buat formalitas aja ya. Jadi Mbak Dea itu kepengen punya teman yang bisa diajak curhat, bisa diajak untuk saling memahami, begitu ya? Iya Bu, aku capek kalau cuma dianggap pas dibutuhin aja. Baik, jadi Mbak Dea itu
kepengen mereka itu terhubung sama Mbak Dia itu lebih dalam lagi ya. Kayak misal Mbak Dia itu kepengen dingertiin atau bagaimana? Mungkin dua-duanya ya Bu. Aku pengen ngerasa dicari, diperhatiin, bukan jadi orang yang harus selalu mulai gitu loh, Bu. Ibu paham. Jadi kamu merasa belum punya itu semua ya? Belum Bu. Kadang ada yang cap sih, tapi ya cuma pas ada tugas kelompok atau enggak pas minta tolong aja. Oke. Kalau kamu bisa gambarin di situasi seperti apa sih eh, kamu itu kayak kepengen dihargain sama orang lain? Aku membayangkan ada teman yang tiba-tiba ngechat aku buat tanya kabar atau ngajak ngobrol hal kecil, tapi itu sudah cukup buat aku merasa dilihat sih Bu. Jadi Mbak Dia itu ingin hadir dalam kehidupan orang lain, bukan hanya sekedar kayak basa-basi aja ya. Iya Bu, aku pengen merasa penting gitu loh. Ibu paham sekali. Baik Mbak Dea, jadi sekarang kita lihat biasanya itu Mbak Dea kalau lagi ngerasa kesepian, Mbak Dea melakukan apa? Ya aku kadang lebih milih main HP, terus scroll medsos, terus nonton YouTube, kalau enggak lebih milih tidur. Berarti kamu lebih menarik diri ya? Ya, jadi kamu maksudnya kayak menghindari interaksi, betul begitu? Iya betul Bu. Kamu pernah nggak mencoba kayak mulai menyapa teman duluan atau menchat ke teman kamu duluan? Ya kadang pikiran sih Bu, tapi kayak selalu redup gitu loh. Kayak mikir nanti mereka risih nggak ya gitu. Jadi kamu kalau belum ngelakuin sesuatu itu udah banyak mikir negatif thinkingnya ya. Kamu udah mikir kayak nanti kalau aku ngechat pasti mereka responnya nggak sesuai ekspektasi aku, begitu ya? Iya Bu, jadi daripada kecewa, mending aku tahan aja gitu. Ibu paham sekali. Kalau di sekolah, kamu biasanya duduknya sama siapa? Aku duduknya kadang sendiri, terus kadang bareng teman, tapi jarang ngobrol sih, yang intens gitu loh Bu. Berarti kamu jarang ngajak ngobrol ya? Ngobrol cuma paling tanya tugasnya apa gitu. Iya Bu. Jadi sekarang kita coba evaluasi bareng-bareng ya. Dari mulai Mbak Dea itu menarik diri, menyendiri, menghindari untuk berinteraksi sama orang lain, apakah itu akan membuat Mbak Dea menemukan koneksi atau solusi dari yang Mbak Dea inginkan? Enggak juga sih Bu, malah kayak ngerasa makin jauh dan makin asing sih. Jadi Mbak Dea itu strategi yang Mbak Dea pakai itu malah ngebuat Mbak Dea semakin jauh dari orang-orang yang di sekitar Mbak Dea gitu. Iya Bu, tapi aku bingung harus mulainya tuh dari mana. Kalau kamu terus-terusan melakukan hal kayak gitu, apa yang akan terjadi menurut Mbak Dea? Kayaknya aku akan tetap kesepian, terus malah makin parah. Apa yang paling kamu takuti ketika kamu itu coba memulai membuka diri? Aku takut nggak dianggap, terus takut nggak ada yang respon. Dan kalau kamu nggak mencoba, apa perasaan itu akan berubah? Enggak sih Bu, paling cuma dipendam aja, tapi makin penuh. Jadi kamu udah bisa lihat ya. Jadi Mbak Dea itu udah bisa lihat kalau kamu tetap ngelakuin kayak menyendiri, menghindari interaksi sama orang lain, itu malah akan membuat Mbak Dea itu semakin jauh dari teman-teman Mbak Dea, begitu? Iya Bu, kayaknya aku harus berani coba deh, walaupun takut. Betul.
Ibu bangga sekali kalau Mbak Dia itu punya tekad seperti Mbak Dia akan mencoba hal-hal tersebut. Jadi ya Mbak Dia tahu nggak sih kalau dalam sesi konseling ini kita itu nggak bisa merubah orang lain. Kita nggak bisa merubah pandangan orang lain kepada diri kita, tapi kita bisa merubah dari diri kita sendiri untuk menyesuaikan orang lain. Jadi aku harus yang gerak dulu ya Bu? Iya, Mbak Dia itu Mbak Dia itu harus gerak dulu, tapi nggak harus yang langsung ke tindakan besar, dari yang kecil-kecil dulu. Mbak Dia udah paham? Ya, paham Bu. Nah, sekarang mari kita coba mulai rangkai langkah-langkah kecil yang akan Mbak Dia lakukan. Mbak Dia akan melakukan apa untuk kedepannya? Aku mau coba mulai nyapa temen yang ada di dekat aku sih Bu. Ya, siapa yang Mbak Dia pikirkan itu? Teman aku namanya Rahma, teman sebangku pas kelas 10. Dia dulu suka curhat sama aku. Kira-kira kamu mau mulai dari mana untuk menghubungi Rahma? Aku pengen kirim chat kayak, hai, apa kabar? Terus kayak, lagi sibuk enggak? Wah, itu bagus sekali. Kamu udah ada sebuah rencana kecil untuk memulai untuk berinteraksi dengan orang lain. Kamu yakin kamu siap untuk menghubungi Rahma? Yakin gue siap. Bagus sekali. Jadi kamu udah tahu ya langkah kecil yang akan kamu lakukan untuk kedepannya itu apa. Dari hal kecil kayak gitu, kayak menghubungi teman itu, nanti kamu udah terfikirkan ya. Iya Bu, sudah. Ibu yakin ketika nanti kamu mulai menghubungi Rahma, kamu akan terbiasa untuk terbuka sama orang lain, nggak cuma sama Rahma, sama orang-orang di sekitar kamu, itu pasti kamu akan terbuka. Iya Bu, sekarang aku udah ngerti. Alhamdulillah ya Mbak Dea, sekarang Mbak Dea udah ngerti. Iya Bu. Baik Dea, Ibu ingin menyampaikan satu hal penting. Jadi dari mulai Mbak Dea itu berani datang ke sini, Mbak Dea udah mulai berani jujur, berani terbuka, itu butuh keberanian yang besar loh. Iya, makasih ya Bu, aku juga gak nyangka bisa ngomong sebanyak ini. Iya, sama-sama. Itu tandanya kamu udah mulai punya kekuatan dalam diri kamu. Kamu juga udah punya kesadaran, kamu udah bisa evaluasi diri, kamu udah bisa merancang hal kecil. Itu kayak udah pokoknya itu bagus lah. Iya Bu, aku juga ngerasa hari ini seperti ada pencerahan gitu Bu, rasanya kayak lebih ringan. Itu bagus banget. Perasaan ringan itu muncul ketika kamu itu membiarkan diri kamu untuk didengar, dan Ibu sangat senang sekali kalau dipilih sebagai pendengar oleh Dea. Ya, aku juga senang banget Bu bisa cerita tanpa takut disalahin. Tentu Mbak Dea, karena kamu berhak untuk merasa didengar, kamu berhak untuk dihargai, dicintai. Sekecil apapun langkahmu, asal itu jujur dari hati kamu, maka itu adalah bentuk kasih sayang kamu kepada diri kamu sendiri. Iya, makasih ya Bu. Sama-sama Mbak Dea. Jadi nanti malam kamu mau mulai menghubungi Mbak Rahma ya? Iya Bu, aku pengen mulai dari situ. Bagus sekali. Oh iya, kalau suatu hari kamu ragu, kamu ingat apa yang kamu obrolin hari ini. Jadi kamu ingat kamu itu nggak sendiri, kamu bisa terus bergerak sekecil apapun langkahmu itu. Ya baik Bu, aku pasti ingat kok. Baik Mbak Dea, nah berhubung waktunya sudah habis, tapi jangan khawatir ya. Kan waktu hari ini itu udah habis 30 menit, gak usah khawatir, nanti kita bisa lanjut di pertemuan berikutnya. Apakah Mbak Dea setuju? Iya Bu, aku pengen lanjut lagi minggu depan kalau boleh. Tentu boleh sekali. Ibu senang mendampingi kamu untuk menemukan dari mulai bercerita, diajak cerita, Ibu senang sekali. Terus menentukan kamu menentukan topik ya, menyusun langkah-langkah kecil. Ibu senang sekali dilibatkan dalam Mbak Dea curhat.
Iya Bu, makasih banyak ya Bu. Sama-sama. Kalau begitu, Ibu ucapin terima kasih kepada Mbak Dea karena Mbak Dea itu sudah hadir, sudah terbuka, dan udah jujur. Tetap semangat ya Mbak Dea untuk menjalani hari-hari, terus menjalani sekolah-sekolah. Iya Bu, aku juga mau ucapkan terima kasih karena udah didengerin aku curhat. Sama-sama Mbak Dea. Ya udah, karena waktunya udah habis. Baik Bu, kalau begitu aku pamit dulu ya Bu. Ya, hati-hati Mbak Dea. Ya Bu. Pertemuan kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Mbak Dea, ternyata kita bisa dikasih kesempatan untuk bertemu lagi. Gimana Mbak Dea, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sangat baik Bu. Alhamdulillah. Gimana progresnya? Apakah setelah pertemuan sesi konseling kemarin itu ada kendala atau alhamdulillah itu lancar-lancar saja? Alhamdulillah lancar-lancar aja sih, nggak ada kendala. Jadi kan kayaknya minggu kemarin Mbak Dea tuh pengen punya ada rencana mau ngecat Mbak Rahma ya? Iya. Gimana Mbak Rahma? Apakah Mbak Dea setelah ngecat Mbak Rahma itu ada balasan atau nggak ada respon sama sekali? Alhamdulillah ada balasan sih. Bahkan kita tuh sampai ngobrol kurang lebih 1 jam di chat. Alhamdulillah. Terus seneng ya kayak ada kabar baik kayak gitu ya? Iya, senang banget Bu. Ya dari satu langkah kecil itu kita kan udah bisa lihat tuh gimana hasil perubahannya Mbak Dea, udah berani mulai ngechat temennya. Itu berarti kan udah ada langkah kecil, jadi ngebuat Mbak Dea tuh bisa terbuka sama orang lain. Iya, betul banget. Alhamdulillah sekarang udah lebih kayak lega sih. Ternyata orang tuh gimana ya, ternyata orang tuh yang di sekeliling aku tuh nganggap aku tuh juga ada. Alhamdulillah. Jadi kan tadi Mbak Dea tuh udah bercerita kalau Mbak Rahma ternyata merespon Mbak Dea. Terus Mbak Dea tadi juga udah bilang kalau Mbak Dea itu mau mencoba mengajak Mbak Rahma untuk bermain. Apakah Mbak Dea mau ngajak orang lain selain Mbak Rahma? Iya sih, kayaknya mau ngajak yang lain juga deh. Siapa orang lain itu yang akan Mbak Dea ajak? Mungkin teman yang di depan saya namanya itu Winda. Jadi nanti jadi Mbak Dea kan itu udah sama Mbak Rahma, udah sama Mbak Winda. Jadi alhamdulillahnya nanti semoga seiring berjalannya waktu Mbak Dea tuh nggak ngerasa sendirian, nggak ngerasa kesepian begitu. Iya, semoga aja ya Kak. Cuma masih agak gugup aja sih, soalnya kan jarang bareng-bareng gitu ya. Nggak apa-apa, semuanya butuh proses, butuh waktu. Nggak harus langsung kayak instan gitu, enggak. Jadi kamu akan mencoba ngajak bermain mereka kapan? Mungkin hari Minggu pas libur sekolah. Iya betul, baik sekali Mbak Dea. Itu sebuah rencana, sebuah agenda yang sangat bagus karena Mbak Dea sudah dengan sadar menyusun langkah itu, menyusun rencana itu. Jadi Mbak Dea akan pergi bersama Mbak Rahma sama Mbak Winda. Baik Mbak Dea, dari tadi dari mulai awal bercerita lagi di pertemuan kedua ini, Mbak Dea sudah menunjukkan kalau Mbak Dea itu nggak cuma merancang, nggak cuma menyusun langkah-langkah atau menyusun sebuah langkah kecil. Jadi Mbak Dea sudah menunjukkan ada perubahan, seperti Mbak Dea sudah berani menghubungi Mbak Rahma di minggu kemarin. Terus Mbak Dea sudah ada rencana lagi untuk mengajak Mbak Rahma sama Mbak Winda, teman kelas Mbak Dea itu buat pergi bermain. Nah, Ibu ucapin terima kasih karena waktunya sudah selesai. Pertemuan singkat saja pertemuan kedua ini karena kita hanya menindaklanjuti apa sih, ada kendala nggak sih dari pertemuan kemarin itu, ada kendala nggak gitu Mbak Dea. Ya, makasih banyak juga ya buat atas waktunya. Iya, sama-sama. Sekarang
kayak lebih ringan gitu. Ternyata pikiran-pikiran negatif itu enggak selamanya bener. Iya, benar sekali. Memang kayak kita tuh nggak perlu overthinking dulu tentang apa yang akan terjadi ke depan. Kita itu yakin aja, yakin, nggak usah berpikiran kayak nanti kalau aku ngelakuin kayak gini teman-temanku bakal kayak gini gini gini, nggak ya gitu. Nggak usah, tetap yakin aja kalau ternyata ya orang-orang tuh nggak seburuk apa yang Mbak Dea pikirkan. Iya Bu, baik. Terima kasih ya Mbak Dea untuk hari ini. Kita lanjut ke minggu berikutnya. Ibu pengen tahu gimana sih setelah Mbak Dea itu pergi bermain sama Mbak Rahma sama Mbak Winda tuh ada perubahan besar lagi atau enggak? Begitu Mbak Dea? Iya. Pertemuan terakhir. Assalamualaikum. Salam. Halo Mbak Dea, ternyata kita bisa bertemu lagi di minggu terakhir. Iya Bu, alhamdulillah. Gimana kabarnya minggu ini? Alhamdulillah sangat baik. Dari kemarin-kemarin sekolahnya lancar, aman? Alhamdulillah lancar Bu. Kita langsung masuk ke evaluasi ya. Maksudnya kayak gimana sih setelah kemarin Mbak Dea itu pergi sama Mbak Rahma sama Mbak Winda ya itu ya? Iya. Gimana? Ceritanya gimana? Iya sih, jadi kemarin tuh kita jadi main bareng Bu. Terus ya ngobrol-ngobrol. Awalnya sih canggung sih, soalnya kan jarang ngobrol ya. Terus kemarin kita ngobrol-ngobrol tentang sekolah, tentang mainan segala macem. Terus jadi kayak gimana ya? Jadi merasa kayak udah nggak kesepian banget sih, soalnya udah ada teman. Alhamdulillah, berarti sudah ada perubahan yang sangat signifikan ya Mbak Dea. Mbak Dea itu sudah menemukan di mana titik keluar Mbak Dea itu untuk menghilangkan rasa kesepian Mbak Dea. Iya Bu, benar. Alhamdulillah. Jadi Mbak Dea sekarang udah tahu gimana ya? Mbak Dea itu udah tahu belum gimana sih diri Mbak Dea sendiri itu gimana untuk menghadapi kesepian? Kayaknya mungkin lebih diingat lagi deh, soalnya tuh kan sebenarnya kesepian itu kayak diri kita tuh kayak yang merasa sendiri gitu. Sebenarnya tuh orang lain tuh peduli, cuma nggak sesuai ekspektasi kita aja. Iya Jadi benar. kita tuh yang kayak terlalu berlebihan Memikirkan ya, iya. iya benar. Jadi kalau suatu saat nih ya kita jaga-jaga aja. Kalau suatu saat Mbak Dea itu ngerasa kesepian lagi, Mbak Dea akan ngelakuin apa? Mungkin diingat lagi sih hal-hal yang bikin sepi sama nggak sepi itu apa. Mbak Dea akan melakukan hal yang mungkin kayak mulai ngechat lagi gitu-gitu, Iya. atau menyapa temen gitu. Iya, lebih mengawali gitu. Iya, itu sebuah apa ya? Jadi Mbak Dea itu udah bisa nyimpulin loh. Mbak Dea udah bisa kayak, oh kalau aku besok kesepian, aku harus gini nih. Mbak Dea udah bisa berpikir kayak gitu. Iya. Pas kemarin minggu pertama kita ketemu kan Mbak Dea kayaknya masih bingung sama dirinya Mbak Dea ya. Iya. Jadi betul. sekarang Mbak Dea udah bisa lebih ngerti sama diri sendiri, begitu? Iya, betul banget. Alhamdulillah kalau semuanya sudah berjalan dengan efektif dari minggu pertama kita sampai minggu terakhir ini, Ibu mau ucapin terima kasih karena Mbak Dea sudah berkenan untuk bercerita kepada Ibu. Ibu juga sangat bahagia, Ibu sangat senang karena sudah dipilih untuk menjadi pendengar ceritanya Mbak Dea. Iya, terima kasih banyak juga ya Bu karena udah bukain mata saya bahwa di dunia ini banyak yang peduli sama saya. Alhamdulillah. Iya, nggak apa-apa Mbak Dea, sama-sama. Iya. Semoga Mbak Dea sehat selalu, Amin. sekolahnya lancar, Amin. pinter-pinternya Mbak Dea rajin-rajin. Semoga Mbak Dea nggak ngerasa kesepian lagi. Iya, amin. Semoga ya Bu. Ya amin. Ya udah kalau gitu saya mau pamit dulu ya Bu. Ya Mbak Dea, hati-hati di jalan ya. Selamat sampai tujuan. Semoga aman. Amin. Mari Ibu antar ke depan. Makasih Bu. Hati-hati di jalan Mbak Dea.